Sebuah rumah kontrakan di Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi TKP kejahatan. 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah. Keempat anak masing-masing berusia 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Keberadaan korban diketahui setelah warga curiga pada bau tak sedap dari rumah kontrakan tersebut. Keempat bocah ditemukan dalam satu kamar yang terkunci, sementara sang ayah ditemukan di kamar mandi, diduga berusaha bunuh diri. KDRT awalnya, sebelumnya KDRT. Seminggu sebelumnya. Hari Minggu kemarin KDRT. Hari Minggu. Sampai akhirnya ditemuin ini anaknya itu gimana Pak ceritanya Pak? Curiga karena bau. Ya, Bau bangke, sampai bongkar plafon nih nyari bangke ya kan, nggak ketemu gitu. Nah terus tadi pagi tetangga nelpon saya, dibilang Pak Iwan tolong ada bangke tuh di pintu rumah Bang Panca gitu. Nah itu udah saya hubungin Bang Panca lewat WA, tolong bersihin bangke tuh di kamar mandi ya kan, karena bau nggak enak. Ya udah itu aja. Warga sekitar mengaku sempat mendengar pertengkaran antara orang tua korban. Akibatnya muncul dugaan, keempat orang anak tewas di tangan ayah kandung usai bertengkar dengan istrinya. Polisi mengamankan sebuah pisau yang ditemukan di kamar mandi dekat tubuh sang ayah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Ratusan warga Kota Sabang, Provinsi Aceh, ricuh dengan aparat kepolisian di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Protes ini sebagai buntut dari lambannya penanganan para pengungsi Rohingya di desa mereka. Video amatir ini merekam emak-emak yang protes di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bersama warga lainnya, mereka memprotes terkait keberadaan pengungsi Rohingya di desa mereka. Warga mendesak pemerintah daerah dan UNHCR agar segera memindahkan 139 warga Rohingya. Petugas yang sedang mengamankan ratusan pengungsi Rohingya ini kewalahan mengamankan para peserta aksi hingga akhirnya terlibat saling dorong. Aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga Rabu sore, namun warga tetap bersikukuh agar warga Rohingya segera dipindah dari desa mereka. Demo yang dilakukan warga ini buntut dari lambannya penanganan yang dilakukan oleh petugas UNHCR dan pemerintah serta komunikasi dengan warga masyarakat Sabang. Pemirsa, tim SAR mengintensifkan pencarian korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Data sementara 22 korban tewas ditemukan, sementara 1 orang masih hilang. Satu demi satu korban tewas erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat dievakuasi. Tim SAR gabungan bekerja keras di tengah cuaca berkabut, medan yang sulit, serta ancaman erupsi dan hembusan abu vulkanik Gunung Merapi. Hari Selasa, tim SAR gabungan menemukan 18 korban tewas di 2 lokasi berbeda. 10 korban tewas ditemukan di satu titik, 8 korban tewas di titik lainnya. Lokasi pertama itu diperkirakan dengan lokasi kedua itu ada 18 orang. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Untuk memperlancar evakuasi, tim SAR gabungan menggunakan jalur Badorai. Jalur ini merupakan titik terdekat dengan puncak dan sering dimanfaatkan oleh komunitas motor Trabas. Pencarian korban juga masih dilakukan. Tim SAR gabungan memusatkan pencarian di kawasan Cadas, Merapi. Namun lagi-lagi, kondisi medan menyulitkan pencarian. Data DPI dari yang meninggal ini baru terdata identifikasi sebanyak 16 orang. Artinya masih ada 6 orang lagi yang belum terdata. Kalau 6 orang ini terdata, maka kita bisa tahu titik-titik korban yang kita tidak ketahui rekan-rekannya ini kemungkinan dia tidak jauh dari sini. Karena 2 hari ini di lokasi puncak, jarak pandang dari tim gabungan ini hanya 1 meter. Jadi itu membuat jangkauan atau penyisiran pencarian ini tidak maksimal. Dari data pendaki yang tercatat 52 orang selamat, sementara 22 orang ditemukan tewas dan 1 orang masih hilang dalam pencarian.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian dan evakuasi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah 22 korban tewas teridentifikasi. Kedatangan iring-iringan ambulans yang membawa korban disambut isak tangis keluarga di RSUD Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Iring-iringan ambulans membawa korban tewas erupsi Gunung Marapi. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis ratusan keluarga yang menunggu di rumah sakit. Keluarga korban datang dari berbagai daerah, di antaranya Padang Pariaman, Solok, Tanah Datar, Kota Padang, hingga Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau bahkan menurunkan petugas BPBD Provinsi untuk membantu keluarga korban. Sebanyak 23 warga Riau tercatat ikut dalam pendakian ke puncak Gunung Marapi pekan lalu. 3 orang warga Pekanbaru ditemukan tewas, sementara 3 orang masih dirawat di rumah sakit. Identifikasi, kalau dari hitungannya sebenarnya 29 itu sudah turun. Jadi yang sudah diberangkatkan ke Pekanbaru Riau itu pertama Muhammad Adan yang pertama, kemudian Nazatra Azin Mufadal, kemudian satu lagi yang baru berangkat itu M. Wilki Saputra. Kemudian ada 3 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mohtar. Menyusul kedatangan jenazah korban, puluhan anggota keluarga korban mendatangi ruang forensik RSUD Dr. Ahmad Mohtar. Keluarga menunggu proses identifikasi jenazah. Hingga hari ketiga pencarian dan evakuasi, sebanyak 22 korban tewas berhasil diidentifikasi. Seluruh korban yang telah teridentifikasi langsung diserahkan pada keluarga. Sampai saat ini jenazah yang sudah kita terima itu ada 22. Jadi tadi malam masuk lagi itu 17. Jadi hari pertama kita menerima 5, kemudian kemarin hari kedua kita menerima sebanyak 17. Kalau pemulangan jenazah seperti biasa kita lakukan dimandikan, kemudian dikafani, setelah itu kita kembalikan kepada keluarga. Korban dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Data BNPB menyebutkan dari 75 pendaki tercatat 52 orang dalam keadaan selamat. Sementara 22 orang ditemukan tewas dan 1 orang masih hilang. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Salah satu korban tewas dalam erupsi Gunung Marapi adalah seorang anggota polisi berpangkat Brigadir 2 atau Bribda. Korban sempat pamit ke orang tuanya karena sudah 2 tahun tidak mendaki gunung sejak lulus menjadi anggota Polri. Dua korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi dimakamkan di kampung halaman, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban Divo Suhandra 26 tahun dan Afranda Junaidi 26 tahun ditemukan tim SAR hari Selasa. 6 orang warga Padang Pariaman menjadi korban erupsi Gunung Marapi. 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat. Selain Divo Suhandra dan Afranda Junaidi, korban tewas lainnya adalah Muhammad Teguh Amanda, 19 tahun, dan Nurfa Afitri, 27 tahun. Seluruh korban telah dimakamkan. Seorang anggota polisi juga menjadi korban tewas erupsi Gunung Marapi. Brigadir Polisi 2 Bribda Muhammad Iqbal 23 tahun teridentifikasi sebagai korban tewas ke-16 oleh tim DVI Polda Sumbar. Korban sudah bertugas selama 2 tahun di Mapolda Sumbar. Kan dia bilang sama papanya, sejak dia masuk usia 2 tahun dia tidak mendaki. Dia dari SMA mau palah, dari SMA kemana-mana dia mendaki. Jadi mama bilang, udah nak, jangan mendaki, mama sakit perut kalau kamu mendaki. Ya ma, alhamdulillah memang usia tidak mendaki. Jadi namanya pencinta alam, udah 2 tahun nggak mendaki, jadi dia minta izin dia karena dia hari Sabtu pulangnya Minggu makan Iqbal nggak siaga, ya udah pergi banget. Korban berpamitan pada orang tuanya karena sudah 2 tahun tidak mendaki gunung sejak lulus menjadi anggota Polri. Jenazah Muhammad Iqbal dimakamkan di TPU Tunggul Hitam, Kota Padang. Dari Padang Pariaman dan Kota Padang, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Polisi masih mendalami kasus dugaan pembunuhan 4 anak di bawah umur di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sang ayah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tengah diperiksa polisi, sementara sang istri dalam perawatan rumah sakit diduga akibat menjadi korban KDRT suaminya. Dan berikut laporan Helmi Sajangbati dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini baru saja proses evakuasi terhadap keempat jenazah dari para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri oleh pihak kepolisian. Sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, kepolisian dari Puslapfor Polri, Dokes Polri juga sudah melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Diketahui keempat korban bernama Fiona Audrey berusia 6 tahun, Sophia 4 tahun, Arsa 3 tahun, dan Aska 4 tahun. Saat ini juga bisa saya sampaikan untuk ayah korban sudah berada di Polsek Jagakarsa dan sudah diamankan, dan saat ini dalam proses pemeriksaan intensif oleh pihak penyidik kepolisian. Sementara sang ibu dari para korban diketahui masih berada di rumah sakit sejak hari Sabtu karena sedang dalam perawatan karena mengalami dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh sang suami. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati melaporkan. Bersama petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang anggota polisi yang mengalami serangan jantung di rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban lantaran akses tangga rumah korban yang cukup sempit. Petugas rescue damkar sektor Tambora, Jakarta Barat mengevakuasi Muhammad Alfiansyah, seorang anggota polisi yang alami serangan jantung di rumahnya di kawasan Tambora. Warga korban juga memanggil petugas medis dan ambulans untuk mengevakuasi korban yang berpangkat Bribtu tersebut ke rumah sakit. Korban dievakuasi dengan tandu, namun proses evakuasi dari lantai 2 rumah sempat terkendala akses tangga rumah yang sempit. Butuh waktu 30 menit bagi tim damkar dan petugas medis untuk membawa korban ke ambulans. Orang sakit yaitu di lantai 2, informasinya sakit jantung, jadi rupanya dia udah manggil ambulan, namun untuk mengevakuasi dari lantai 2 ke dasar itu ke unit ambulan mengalami kesulitan karena memang pasien sudah sadar tapi tidak bergerak karena dengan berat tubuh yang lumayan. Usai berhasil dievakuasi dari lantai 2 rumahnya, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, mengawali kampanye di Provinsi Bengkulu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan belusukan ke Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Selain berinteraksi dengan pedagang, Anies juga mengkampanyekan program Pasar Amin. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Pasar Minggu, Kota Bengkulu, Rabu pagi. Anies berinteraksi dengan sejumlah pedagang dan mendengarkan langsung keluhan mereka terkait kenaikan harga bahan pokok belakangan ini seperti cabai keriting hingga beras yang melonjak signifikan. Anies mengkampanyekan salah satu program kerjanya untuk kesejahteraan pedagang pasar, yakni program Pasar Amin. Melalui program ini, Anies menjanjikan akses permodalan bagi pedagang kecil yang selama ini sulit dijangkau oleh para pedagang kecil. Setelah dari pasar, Capres Anies Baswedan berdialog dengan mahasiswa, mengunjungi kampung nelayan, dan kampanye tertutup bersama relawan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi relawan pergerakan perempuan muda Nahdliin di Jakarta pada Rabu malam. Dengan mengenakan peci hitam, kedatangan Gibran disambut ibu-ibu dari relawan pergerakan perempuan muda Nahdliin atau Perdana. Sejumlah ibu-ibu juga meminta swafoto bersama cawapres nomor urut 2 ini. Pada kegiatan ini, relawan Perdana mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Perdana diklaim berdiri baru tahun 2023 ini dari gabungan sejumlah aktivis perempuan NU. Dalam acara ini, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak hadir. Sejumlah politisi partai pendukung yang hadir diantaranya Sekjen Partai Gerindra hingga Komandan TKN Prabowo Gibran.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjalani sejumlah kegiatan saat berkampanye di Kutai Kartanegara pada Rabu kemarin. Ganjar bertemu dengan ratusan simpatisan di Stadion Aji Imbut Tenggarong dan belusukan ke Pasar Lowakulu, Kutai Kartanegara. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan relawan dan simpatisan di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kalimantan Timur. Selain bersilaturahmi, Ganjar juga menampung aspirasi dari relawan dan simpatisan. Ganjar pun meminta para tim pemenangan daerah untuk menggait pemilih supaya menjatuhkan pilihan ke pasangan Ganjar Mahfud. Untuk menghitung, tadi sudah berbisik-bisik ke saya bagaimana kita bisa optimal dan teman-teman seluruhnya yang punya resources akan melakukan itu. Mudah-mudahan targetnya optimal. Sebelumnya Ganjar belusukan ke Pasar Lowakulu, Kutai Kartanegara. Ganjar juga menghampiri sejumlah pedagang dan mendengarkan aspirasi mereka. Tak sedikit pula masyarakat yang rela berdesakan menghampiri Ganjar untuk sekedar bersalaman atau bersuah foto. Selain itu, Ganjar juga menyempatkan diri berbelanja tempe khas Lowakulu, Kutai Kartanegara. Masyarakat berharap jika Ganjar terpilih menjadi presiden, dapat membawa dan meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil dari rapat bersama 3 tim pemenangan masing-masing paslon membahas format debat Capres-Cawapres. KPU menyatakan debat dilakukan sebanyak 5 kali. Rapat KPU bersama 3 tim kemenangan masing-masing paslon membahas beberapa hal terkait format debat Pilpres. Rapat membahas poin-poin yang akan jadi tema debat beserta jadwalnya. Sementara proporsi debat terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun berbeda dari pemilu sebelumnya, setiap debat turut dihadiri pasangan Capres-Cawapres. Yang berarti tidak ada debat khusus Capres maupun Cawapres. Debat perdana Capres dan Cawapres akan digelar pada 12 Desember 2023 di kantor KPU RI. Yang pertama, saudara sekalian, urut-urutannya ya. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat Capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk Cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk Capres. Debat keempat adalah debat untuk Cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat Capres. Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat Capres ya sepenuhnya Capres. Kalau Cawapres ya sepenuhnya Cawapres. 204 juta data pemilih tetap pemilu 2024 diduga diretas hacker Jimbo hingga terancam dijual seharga 1,2 miliar rupiah di situs peretasan. Meski tengah diselidiki, benarkah peretasan data yang kembali terulang ini mengancam integritas pemilu karena rawan disalahgunakan kepentingan politik tertentu? Berikut apa kata fakta. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum memicu keresahan menjelang pesta demokrasi serta mengancam integritas pemilu. Kini forensik digital serta investigasi terus dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta pihak-pihak terkait. Lalu apa kata fakta? Hacker bernama Jimbo mengungkapkan telah berhasil meretas situs kpu.go.id dan berhasil mencuri sekitar 204,8 juta data unik. 500.000 diantaranya disebar oleh Jimbo di situs Bridge Forums. Angka ini hanya selisih 19 dengan daftar yang dimiliki oleh KPU dari 158 kabupaten kota serta 128 negara perwakilan. Sistem
informasi KPU, terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kalau kita cek, saudara bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang. 104 juta ya. Itu kalau di database KPU tidak ada indikasi. Tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang, Mas, nggak cuma KPU. Jimbo pun mengancam akan menjual data curian tersebut di Bridge Forum senilai 1,2 miliar rupiah. Data-data tersebut rawan digunakan untuk disinformasi ataupun untuk keuntungan kampanye pihak tertentu. Data-data tersebut diantaranya yakni nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, serta data lengkap KTP. Tak hanya di situ saja, data yang dicuri oleh Jimbo ini juga berisikan kodifikasi TPS atau tempat di mana DPT tersebut nantinya akan mencoblos pada Februari mendatang. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasi. KPU kan, dibilang sih dari kemarin tadi bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Terus kita koordinasi terus untuk dengan BSSN dengan KPU. Peretasan data terjadi di awal kampanye Pilpres ini rawan disalahgunakan dan dikhawatirkan akan merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para calon. Lantas apa ancaman terburuk pada integritas pemilu akibat kebocoran data DPT ini? Dampaknya nanti paling tidak ada dua. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap proses. Yang kedua nanti saling ujung-ujungnya. Siapapun nanti yang menang, pasti yang kalah kan itu bahwa itu adalah curang. Karena memang datanya bisa diakses oleh pihak lain. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam undang-undang tersebut, pasal 4 mengatur perlindungan terkait data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Sementara pelaku peretas terancam pidana 8 tahun penjara dan atau denda 800 juta rupiah yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Meski aturan dan ancaman sanksi telah dibuat, namun Indonesia tetap darurat keamanan cyber. Kasus peretasan data, termasuk data pemilu, bukan pertama kali terjadi. Pada 2020 silam, data 2, juta warga dan pemilih Indonesia juga pernah diretas. Peretas menggunakan akun anonim melalui Under the Bridge sebagai akun peretas. Sementara pada 2022, akun Bjorka mengklaim menguasai 105 juta data warga negara Indonesia dari situs KPU yang berhasil diretas. Bjorka juga berhasil menjual data-data tersebut sebesar 77 juta rupiah di Bridge Forums. Jadi ini seperti bola panas yang mau nggak mau dipegang oleh KPU. Jadi dia udah tahu dia harus mempertahankan data ini. Dan kalau bisa dibuat offline. Kalau saya jadi KPU, saya buat offline, ya kan, sehingga orang bisa meretas itu saya, tapi nggak bisa lihat datanya. Tapi yang jadi masalah, undang-undang mewajibkan KPU untuk memberikan data itu supaya bisa diakses. Karena saya perlu tahu dong. Kalau nik saya di TPU mana, TPS mana. Nah, jadi KPU mau nggak mau bola panas. Dia punya database, dia takut sekali diretas, tapi dia mesti publikasikan. Nah, tetapi menurut pengalaman, ya kan, mereka sudah bocor berkali-kali kan.
Nah itu yang kita pertanyakan, kalau kamu udah tahu bocor berkali-kali, kenapa kamu nggak antisipasi dengan baik? Kan ada BSSN, ada dari kepolisian yang membantu, ya kan? Jadi mungkin ya kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya dilakukan tidak sih, atau cuman seperti formalitas saja, yang press release sudah ada di dokumen tetap bocor aja. Penyelidikan atas peretasan dan pencurian data tetap pemilih ini harus segera dituntaskan. Karena faktanya apabila data-data tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan untuk memenangkan seseorang pada pemilu mendatang. Saya Aya Nufus dan juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi Mahfud MD bersama pimpinan pondok pesantren, madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid se-Jabodetabek di Jakarta Concert Hall Ainus Tower, Jakarta. HT mendukung komitmen Mahfud untuk memajukan pesantren dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Cawapres Partai Perindo Mahfud MD berkomitmen penuh akan membenahi ekosistem pesantren dan membekali santri agar bisa bersekolah hingga ke luar negeri. Hal ini ditegaskan Mahfud MD yang didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat silaturahmi bersama pimpinan Ponpes, Madrasah, dan DKM se-Jabodetabek di Jakarta Concert Hall Ainus Tower, Jakarta. Jika terpilih, pasangan Capres Ganjar Pranowo ini berjanji akan memberikan perhatian khusus untuk kemakmuran pesantren. Kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu. Zaman Pak Jokowi itu ada undang-undang pesantren dulu ya, ada hari santri nasional, ada dana abadi pesantren 128 triliun. Nah itu nanti kita kelola. Dengan jelas dan tegas Pak Mahfud tadi menyampaikan akan sangat memperhatikan ekonomi pesantren, madrasah, dan yang terkait di dalamnya. Dan itu sangat luar biasa, berita bagus bagi kita semua. Program yang dipaparkan Cawapres Mahfud MD mendapat dukungan penuh dari kalangan pimpinan Ponpes, Madrasah, Majelis Taklim, dan DKM se-Jabodetabek. Pak Mahfud karena memang beliau berasal dari pondok pesantren, tahu betul bagaimana nasib dari guru-guru ngaji, kemudian majelis-majelis taklim, bahkan masjid dan pondok pesantren. Beliau senang sekali dengan acara tadi. Kita alhamdulillah di Jabodetabek dukungan kita penuh untuk Ganjar Mahfud. Mensosialisasikan visi misi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi fokus dan komitmen Partai Perindo untuk kemenangan pada kontestasi 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar bazar beras murah dan pengobatan gratis di Kompleks Banjarwijaya Lapangan Tembak, Kota Tangerang, Banten. Selain sosialisasi di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kesejahteraan rakyat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disambut hangat oleh warga RT 04 RW 03 Kelurahan Cipetek, Kota Tangerang saat melakukan peninjauan bazar sembako murah dan pengobatan gratis. Dalam kunjungannya, Haritanu turut berbincang dengan sejumlah warga serta memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik. Sebagai partai yang peduli terhadap rakyat kecil, Partai Perindo menempatkan aspek kesehatan menjadi hal penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah senang, terbantu juga dengan adanya bazar ini, bazar murah, pengobatan gratis, ada lapangan pekerjaan, ya biar sukses lah pokoknya lah, biar lebih maju lagi. Sangat antusias, semoga kedepannya Perindo lebih maju lagi, lebih peduli dengan rakyat lagi. Partai Perindo akan melaksanakan bazar sembako murah secara masif untuk masyarakat yang membutuhkan. Haritanu memastikan semua kader Partai Perindo akan turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kita sudah putuskan akan bergerak di banyak titik. Ada berapa ratus lah, 300-400 titik. Mungkin bazar ini bisa 500 titik. Kemudian kalau kesehatan gratis ini mungkin bisa lebih besar lagi. Ya, timnya sudah disiapkan semua. Dalam kesempatan yang sama, Haritanu turut mengunjungi posko pemenangan Haritanu Sudibyo dan Paslon Ganjar Mahfud untuk menyerukan pembangunan bangsa yang digagas Paslon nomor urut 3.
Dari Tangerang, Banten, Esra Amarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye terbuka dimanfaatkan seluruh kader Partai Perindo untuk menggalang dukungan masyarakat. Melalui berbagai program andalannya, seluruh caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak merangkul masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Caleg Partai Perindo DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi menemui puluhan pengemudi becak motor di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengemudi becak motor yang biasa beroperasi di stasiun kereta api Pasar 7 Tembung ini diberikan tenda becak agar penumpang semakin nyaman saat menggunakan transportasi tersebut. Tenda becak ini tentu sangat bermanfaat karena apabila cuaca panas maupun hujan itu tentunya bisa melindungi penumpangnya ya dari sengatan matahari maupun dari hujan. Sementara itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 Abdul Khalid Ahmad menemui masyarakat di Kampung Muara, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin. Selain menampung aspirasi masyarakat, Partai Perindo juga memaparkan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal yang kami sampaikan termasuk juga menyampaikan apa yang menjadi kesulitan dan harapan dari masyarakat. Caleg Partai Perindo juga tak luput mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD agar masyarakat memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama 11 jam dan tetap bungkam saat meninggalkan gedung Bareskrim pada Rabu malam. Firly tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kedua kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly langsung masuk gedung Bareskrim Polri tanpa memberi komentar apapun terhadap awak media yang mencegatnya. Pada Jumat 1 Desember lalu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan pertama. Usai diperiksa selama 11 jam, Firly tidak ditahan. Ia terus menghindar dari para jurnalis yang telah menunggunya. Firly keluar dari pintu samping dan langsung masuk ke dalam mobil yang telah diparkir di lobi belakang gedung Bareskrim Polri. Usulan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur nantinya ditetapkan oleh Presiden RI bukan lagi melalui pemilihan gubernur. Regulasi tersebut akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta menjadi daerah otonomi khusus. Nantinya ibu kota negara akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pertama, RUU itu inisiatif DPR ya. Kita tahu bahwa DPR sudah menetapkan di dalam rapat paripurna ya, sidang paripurna kemarin, dan saat ini pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu, dan langkah berikutnya setelah menerima itu Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri untuk membahas dan membuat rancangan DRIM, daftar inventarisasi masalah dari draft. Kementerian Kesehatan masih menyelidiki penyebab penularan Mycoplasma pneumonia dengan mengambil 6 sampel di rumah sakit di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri dan menyiapkan langkah penanganan penyebaran Mycoplasma pneumonia yang diderita anak balita dan fase sekolah. Pemerintah terus berupaya menangani penularan Mycoplasma pneumonia pada anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Sejak Oktober hingga November 2023, 6 pasien anak telah terkonfirmasi terjangkit bakteri ini. Meski sudah dinyatakan sehat, namun belum diketahui apakah itu memang pneumonia yang sama dari Cina atau kasus baru dalam penularannya. Saat ini ada 6 kasus pneumonia Mycoplasma yang pernah, saya katakan yang pernah karena ini sudah ternyata sudah lama gitu, pernah dirawat di
beberapa rumah sakit, ada 2, yang 5 di Medistra, ya, dan 1 di rumah sakit JWCC. Ya, oleh karena itu tim kami tetap terus menggali informasi dia sekolah di mana, ya kan? Takutnya di sekolah itu tidak banyak yang kenal, kita tahu tinggal di mana. Itu kita akan kejar sehingga kita bisa melakukan intervensi kalau memang karena penularannya kan droplet. Ya, jadi droplet gampang sekali menular kalau batuk virus. Ya. Kasus Mycoplasma pneumonia menjadi sorotan setelah Cina melaporkan lonjakan antrian pasien di sejumlah rumah sakit. Penyakit ini menyerang sebagian besar anak kurang dari 5 tahun dan fase sekolah dengan gejala utama sesak nafas. Diimbau untuk masyarakat agar kembali melaksanakan hidup sehat dan memakai masker untuk mencegah penularannya. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Produsen sejumlah produk makanan Indonesia ternama meluncurkan produk baru berupa bumbu kaldu untuk masyarakat Indonesia. Produk ini menggunakan bahan baku asli dan diproses secara higienis. Produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan yang tergabung dalam Wings Group ini merupakan bumbu kaldu untuk melengkapi sejumlah produk sedap lainnya, diantaranya mie dan kecap, serta minyak goreng sedap. Produk bumbu kaldu sedap yang diluncurkan ini menjadi partner Mama Chef dalam sedapkan hari dan menjadikan masakan di rumah lebih tasty. Produk ini menggunakan rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia dan dipadukan dengan sejumlah komponen lain seperti daging ayam dan daging sapi yang membuat rasa kaldunya lebih nikmat. So Sedap is already a popular brand in Indonesian households. It is a love, taste and flavor. Children like it and the families like it. We are already present with brands like Mi Sedap, Ketchup Sedap and Sedap Miak. And this is a launch in yet a new innovative category, which is Bumbu Kaldu Sedap. Our Bumbu Kaldu is being launched in 2 flavors, Rasa Ayam and Rasa Sapi. Proses produksi juga dengan sistem otomatis, sehingga tingkat kebersihan dan higienitasnya terjamin. Untuk memperluas pemasaran produk ini, Wings Group juga menggandeng Chef Stephanie Horizon. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Nadifa Adin melaporkan.